Jadi yang kita kirim nanti ada ujian dan juga ulasan. Ujiannya hanya soalnya doang, nggak ada jawabannya. Jawabannya bisa kalian lihat dari resep yang kita kirim. Seperti itu. Kalian bisa baca resepnya dan kalian boleh mengisi sampai jam 12 malam tanggal 24 Agustus waktu Indonesia Barat. Ya. Jadi tidak akan ditutup malam hari ini. Seperti itu. Oke, kalau gitu kita akan putarkan dulu untuk resep silky pudingnya ya. Silky puding yang pertama ini adalah silky puding dengan ini nih. Ulasannya ribet amat ya. Ulasan ini bukan dari kami tapi dari tim Mau Belajar Apa dan Prakerja, bukan dari bakingworld.id. Ini adalah syarat prakerja ya. Kita akan putarkan dulu untuk resep video membuat silky puding aneka rasa dengan creamer. Baru setelah itu kita putarkan silky puding yang coklat. Selamat datang di bakingworld.id, kursus online yang mengajarkan secara detail proses pembuatan kue yang enak dan pasti jadi. Bersama saya Syuel, saat ini kita akan membuat silky pudding. Nah, silky pudding ini kita bikin hari ini 2 resep. Satu resep itu dapat 6 cup yang 100 ml seperti ini, ya. Kalau kita isinya penuh, dia hanya dapat 5 cup. Tapi jika kita isinya 3/4, dia dapat 6 cup. Ya. Bahan-bahan yang kita sediakan, yang perlu kita siapkan adalah air. Ya. Kemudian instant jelly. Instant jelly ya. Merek apa aja boleh. Kemudian Max Creamer. Max Creamer ini yang biasa kita buat ngopi. Ya. Kemudian gula pasir, ya. Kemudian pasta stroberi, pasta taro, ya. Dan pasta orange, ya. Selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan silky pudding ini. Oke, sekarang kita mulai pembuatannya ya. Pertama-tama kita campurkan dulu gula pasir, kemudian instant jelly, dan lalu kemudian terakhir creamer. Ya. Kita aduk rata sampai tercampur rata. Kemudian kita masukkan air. Masukin semua ya airnya. Lalu kita masak hingga mendidih. Sambil terus diaduk ya. Terus diaduk. Ya, kita masak sampai mendidih. Ini sebentar lagi mendidih.
Ya, setelah mendidih kita kecilkan apinya. Jangan dimatiin apinya ya, kita kecilkan aja. Kemudian kita tuang di gelas ukur sebanyak 400 ml harusnya ya, ini nggak cukup, jadi kita tuang dulu di 200 ya. Kita kasih pasta stroberi 1 sendok teh aja, kemudian aduk. Kemudian tuang ke cup. Jadi 2 cup ya. Kita ambil lagi 200. Strawberry lagi. Jadi ngasih pastanya itu jangan dimasak ya kalau bisa ya. Dan ngasih pastanya juga jangan terlalu ngejreng warnanya. Kemudian kita ambil lagi buat yang taro. Kita kasih pasta taro sedikit, setengah sendok teh aja. Kemudian 200 lagi ya. Apinya jangan dimatiin, kalau dimatiin dia keburu set. Didiamin seperti itu dia akan set. Dan sisanya kita untuk rasa mangga ya. Ini 2 resep ya. Oke, kita habisin. Kemudian kita angkat ininya, buih-buihnya sampai dia halus. Lalu kita simpan di lemari es sampai set ya. Dimakannya enak saat dingin-dingin. Maksudnya bukan udara dingin ya, saat pudingnya dingin keluar dari kulkas. Ini buih-buihnya diangkat. Udah ya, selesai.
Cuma begini aja ya, bikinnya gampang. Ini bisa buat acara ulang tahun anak-anak atau buat acara ngumpul-ngumpul ya. Selesai ya. Dan inilah hasilnya, silky pudding siap untuk dihidangkan. Selamat datang di bakingworld.id bersama saya, Chef Hadi Tuwendi. Dalam acara ini, Anda bisa mengikuti bermacam-macam pembuatan roti, kue, maupun masakan dengan cara yang detail dan step by step. Sekarang, saya mau bikin coklat silky pudding. Ini luar biasa cepatnya, luar biasa gampangnya. Bagi Anda yang tidak punya waktu banyak, bagi Anda yang ingin usaha, ini puding ini yang paling gampang dibuat. Baik, bahannya apa saja? Di sini ada Gelamik Super, ini semacam jelly. Kemudian ada gula pasir. Lalu karena kita mau bikin yang coklat, jadi kita mempergunakan coklat bubuk. Coklat bubuk itu harus dicairkan dulu dengan air panas seperti ini kentalnya, baru kita pakai. Supaya apa? Supaya nanti hasil adonannya sempurna, tidak ada bintik-bintik coklat. Kemudian di sini ada susu segar atau susu UHT dicampur air. Kalau di sini saya campurnya susu lebih banyak sedikit dari air. Tapi Anda kalau mau 50-50 juga boleh, atau mau susu semua juga boleh. Menurut saya resep ini dicampur seperti ini, nanti Anda bisa baca di resepnya, sudah cukup bagus, sudah cukup enak. Kemudian kita juga nanti dikasih sedikit di sini vanilla flavor supaya wangi vanilla, wangi coklat. Lalu gelasnya itu Anda kalau bikin di rumah punya koleksi gelas yang cantik-cantik, silahkan. Tetapi kalau untuk usaha, untuk dijual, takutnya jadi lebih mahal, kita pakai saja gelas plastik yang seperti ini, yang liku-liku, dan ada tutupnya. Ini harganya murahnya bukan main. Rp200, bayangin Bu, Rp200, murahnya bukan main. Jadi ini kalau diisi, nanti dihitung-hitung, ini satu cup ini modalnya cuma Rp1.000. Orang jualnya berapa di kafe, di toko, titip-titip di pasar? Bisa 5.000, paling sedikit 6.000, bahkan kalau kafenya high class bisa 7.000. Zaman sekarang cari uang yang untuk bahan yang murah dijual mahal itu susah Bu, kecuali puding ini. Kenapa kok kalau puding gelas bisa lebih murah? Karena ini Gelamik Supernya sedikit, airnya yang banyak dengan susu. Apalagi kalau ini airnya dengan susu 50-50. Ini saya lebih banyak susunya. Udah cuman gula, nggak ada apa-apa lagi. Dan bikinnya cepat sekali. Yuk, bagaimana bikinnya? Ada perbedaan membuat puding dari agar-agar biasa dan dari Gelamik Super. Kalau dari Gelamik Super, itu Gelamiknya ini harus dicampur dulu dengan gula pasir. Tidak boleh langsung dikasih air atau dikasih susu. Nah, ini masuk dulu. Jadi kering-kering harus diaduk dulu. Kalau tidak seperti ini,
nanti gelamik supernya itu begitu kena susu atau kena air, dia bergumpal. Kalau sudah bergumpal tuh alot, susah sekali untuk dihancurkannya. Nah, jadi kalau ini sudah diaduk seperti ini dengan gula pasir, baru kita masukkan susu. Nah, aman. Jadi gelamiknya sudah mencar. Ya. Kemudian karena kita pakai coklat bubuk, jadi coklat bubuknya boleh dimasukkan sekarang. Kalau Anda mau rasa mocha, coklat bubuknya ganti saja pakai mocha pasta. Kalau Anda mau bikin yang rasa kopi, bisa juga pakai kopi instan, lalu dicairkan dengan sedikit air panas, masukkan. Ditambah lagi coffee flavor supaya wangi. Nah, ini kita bikin yang coklat. Air tuang seluruhnya. Sudah masuk semua bahannya, aduk. Harus istirahatkan 10-15 menit. Karena apa? Supaya gelamik supernya itu larut. Baru dimasaknya bisa sempurna adonannya. Oke, sekarang kita taruh dulu 15 menit. Nah, kalau ini sudah ditaruh 15 menit, lalu kita boleh masak di atas api sampai mendidih. Karena ini bahannya dari gelamik super, jangan lupa adonannya mesti dibiarkan dulu, baru dimasak, ya, dimasak sampai mendidih. Nanti kalau begitu sudah mendidih, kita matikan api, langsung saja tuang ke dalam gelas. Cara menuang ke dalam gelas, kalau Anda di rumah punya gelas ukuran yang lehernya panjang seperti ini, itu paling praktis, paling bagus. Sehingga kita waktu nuang nanti tidak bercucuran kemana-mana. Mungkin Anda di rumah juga punya gelas-gelas ukuran, tetapi yang tinggi, yang ininya pendek mulutnya, itu tetap bercucuran. Ya, apalagi kalau Anda pakai sendok sayur dituang ke sini, wah kerjanya belepotan kemana-mana. Jadi yang paling bagus Anda punya ini. Tapi belum tentu semua orang punya seperti ini, lalu pakai apa penggantinya? Yang mirip dengan ini kira-kira. Teko, pakai teko air, masukin ke sini, rapi, bisa. Ya, kalau Anda tidak punya gelas ukuran yang lehernya panjang. Ya. Nah ini sudah hampir mendidih, sebentar lagi langsung kita cor kalau udah. Kalau ini jangan dibiarkan, diaduk-aduk terus karena ada susunya supaya tidak gosong. Ini bisa terjadi gagalnya di mana bikin puding ini. Kelihatannya gampang tapi cepat. Tidak bisa beku. Pernah ada teman saya kasih resep ini, dia bikin, ini udah mendidih ya, saya matiin ya. Ya. Tidak bisa beku. Kok aneh kenapa nggak bisa beku? Tahu-taunya dia ngerendamnya kurang lama, kurang dari 15 menit. Dia encer aja terus nggak bisa beku. Itu aja kegagalannya di situ. Jadi yang mesti diperhatikan. Oke, sekarang ini udah selesai. Kita masukin ke sini. Cara memasukkan ke sini, mungkin kalau saya tuang ke sini juga bisa belepotan. Karena panci ini tidak ada mulutnya. Lebih baik kita sedikit-sedikit pakai ini aja, biar kerjanya rapi.
Oke, kita mulai sekarang tuang. Lupa sedikit. Itu kalau yang ada obatnya tuh lupa. Belum pakai vanila, ya. Kasih vanila sedikit. Ini juga kasih vanila sedikit. Oke. Aduk-aduk. Ini juga aduk-aduk. Nah, kita mulai ngisi. Kurang lebih ngisinya 80% itu yang paling pantas. Ya, selanjutnya tambah lagi sampai adonannya habis. Kalau sudah tinggal sedikit, mungkin bisa langsung begini aja. Nah, semuanya. Satu resep ini persis bisa jadi 14 satu resep. Kalau Anda kurangin sedikit 15 tapi kurang bagus, jadi 14 aja sedang. Oke, sudah habis. Nah, seperti ini. Satu aja tips dari saya, kalau Anda membutuhkan permukaannya yang licin, waktu menuang tadi jangan tinggi-tinggi, harus rada pendek. Kenapa? Kalau nuangnya tinggi-tinggi, terjadilah gelembung. Sehingga nanti pudingnya kurang cantik, ada gelembung-gelembungnya. Tapi kalau nuangnya dekat-dekat pendek ini, bagus licin. Udah jadi. Ini tinggal dibekukan di kulkas. Nanti ini makannya harus pakai sendok kecil. Kenapa? Puding ini jenisnya lentur lunak sekali. Ya, jadi jangan ditumplakkan, ditaruh di pisin, dikasih plat, tidak cocok. Langsung aja dimakan pakai sendok kecil. Anda yang suka cantik, boleh dihias-hias pakai fresh cream, taburin sedikit cherry, buah dan lainnya, itu bisa. Oke, jadi chocolate silky pudding ini sudah selesai. Seperti ini, gampang sekali bikinnya. Rasanya enak, rasa coklat, dimakannya lentur lunak. Ditaruh di kulkas bisa tahan 5-6 hari tidak berubah. Silahkan mencoba.